kalian ikuti aku? Demi Allah, andai kata kalian tahu aku menutup pintuku, niscaya tak seorang pun dari kalian yang mengikuti aku. Al-Hasan berkata, sesungguhnya berjalan di belakang orang terkemuka jarang menguatkan hati orang-orang dungu. Keutamaan sifat tidak menonjolkan diri. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-ga'im bihuquqillah madhagat illa farajahullahu ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Syukur kita kehadiran Allah Ta'ala pada malam hari ini senantiasa Allah kumpulkan di dalam perkumpulan penuh dengan kebaikan, melanjutkan daripada kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Masih di dalam pembahasan bab jeleknya kedudukan dan riya. Pasal tentang asal kedudukan. Timbulnya kedudukan pada diri setiap manusia, keinginan untuk banyak diketahui dan dikenal oleh orang yang ada di sekitar kita. Ketika popularitas itu tampil pada diri seseorang dan banyak orang mengenal dia atau namanya disebut, maka timbullah ini sifat al-jah, ya, dinamakan kedudukan, popularitas, masyhur, dikenal, atau sifat terkenal. Ketika seseorang itu terkenal, maka akan banyak timbul pujian. Tidak sedikit juga celaan. Tapi ketika orang memuji, kekhawatiran yang berikutnya daripada penyakit hati akan timbul pada orang tersebut. Apa? Ar-riya. Satu sifat yang menjadi penghalang bagi pemiliknya jika itu ada di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam penyakit hati. Sifat sombong, sifat ingin dipuji, sifat tidak suka kepada orang yang Allah kasih atas dia nikmat, kelebihan, sifat hasud, sifat dengki, semua itu bermacam-macam penghalang atas seorang hamba untuk merasakan lezatnya munajat kepada Tuhannya. Namun perlu kita garis bawahi, kesemua keburukan dari sifat dan penyakit-penyakit hati itu tidak akan didapati pada diri seorang hamba manusia sehingga adanya di dalam dirinya cinta kepada dunia. Di antara cinta kepada dunia adalah perkara mencari kedudukan, mencari penghormatan. Nah, ini sumber dari masalah penyakit hati itu, dikatakan Al-Ghazali, ketika di dalam hati manusia ada sifat sombong. Ketika ada di dalam hati manusia yang kedua ada sifat ujub, sifat hasud. Ini tiga penyakit hati yang mematikan bagi kita manusia. Yang pertama ada sifat sombong, yang kedua adanya sifat hasud,
Dan yang ketiga adanya sifat riya. Tiga penyakit ini dia tidak terpisah. Saat datang kesombongan dia akan merendahkan orang lain. Ketika datang hasud dia tidak akan menyukai kepada orang lain terhadap nikmat yang Allah berikan. Ketika timbul riya pada dirinya selalu ingin mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain atas dirinya. Sombong cerminan daripada apa yang didapatkan olehnya musuh Allah, iblis laknatullah alaih. Karena kesombongan dan keangkuhannya dia mendapatkan laknat dari Allah. Sebab kesombongan dia terusir daripada rahmat Allah, terputus daripada rahmatnya Allah. Adapun hasud, sebanyak apapun pahala yang dikumpulkan oleh manusia ketika masih ada di dalam dirinya hasud terhadap orang lain, maka itu penyakit akan menghapuskan amal pahala yang pernah dan banyak dikumpulkan olehnya. Seperti yang Nabi sabdakan, al-hasud ya'kulul hasanat kama ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud tidak suka orang lain dapat nikmat dan berupaya untuk menghilangkan kenikmatan yang dirasakan atau didapatkan oleh orang lain, itu membakar atau menghanguskan pahala kebaikan yang pernah dilakukan sebagaimana api melahap kayu bakar. Riya juga menggugurkan dari amal kebaikan, amal ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu. Sehingga Nabi mengatakan setiap amal yang ada di dalamnya riya, maka Allah akan melemparkan ke wajah hamba tersebut amal ketaatan dan kebaikan yang telah dilakukannya. Lalu Allah katakan, ambil dan minta pahala dari orang yang kau harapkan pujian darinya untuk dirimu. Jadi kita harus memahami ini tiga penyakit hati yang pasti susah untuk dihilangkan ketika tidak ada kesungguhan dari diri manusia tersebut melalui pertolongan dari Allah, dari yang dia pinta untuk ini penyakit dihilangkan. Allah lindungi kita dari penyakit ini. Allah jauhkan, Allah hilangkan, Allah hapuskan. Jikalau ada pada hati kita penyakit sombong, Allah gantikan kesombongan itu dengan tawadhu, merendah. Jika ada di dalam hati kita penyakit hasud, mudah-mudahan Allah hilangkan hasud tersebut dan digantikan Allah dengan sifat syukur. Senantiasa bersyukur. Ketika Allah lihat ada di dalam hati kita penyakit riya, mudah-mudahan Allah hilangkan dan Allah gantikan riya di dalam hati kita dengan ikhlas. Dan itu obatnya. Sombong obatnya merendahlah karena Allah. Hasud obatnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Riya obatnya ikhlaslah di dalam beramal. Lawan itu dengan penawar yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu ketenaran, popularitas, kemasyhuran, bagian daripada jeleknya kedudukan atau rasa penghormatan yang ingin didapatkan atau ingin banyak terkenal dan diketahui di halayak umum akan dirinya. Ketenaran tersebut yang menghancurkan dan membinasakan manusia itu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam.
Imam Ghazali katakan ini tercelah kecuali siapa yang disiarkan Allah, artinya Allah yang menginginkan dia untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan kemasyhuran, mendapatkan dirinya menjadi hamba Allah di atas muka bumi ini yang terkenal, dan itu bukan tujuan utama daripada orang yang memahami, orang yang memiliki rasa takut. Tamam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedudukan yang istimewa tinggi di sisi Allah makan melantai sama orang, makan melantai, duduk di atas tanah, membaur, masuk ke pasar, tidak sungkan untuk membersihkan, menyapu rumah, menjahit pakaian sobek yang beliau dapati di pakaiannya, menambal sandalnya yang putus atau yang sobek dengan tangan sendiri. Itulah Nabi kita Muhammad, penuh dengan rendah hati. Tapi kalau sudah sebaliknya yang ada kesombongan, takabur, maka jelas pada hamba tersebut adanya kedudukan atau kemasyhuran yang diinginkan olehnya. Jadilah seperti mana sebagaimana Nabi kita Muhammad penuh dengan rendah hati, ya. Seperti yang sudah kita uraikan, kita ceritakan tentang Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani. Dia tidak menginginkan kemasyhuran, tapi Allah menjadikannya masyhur di langit. Tidak ada yang kenalnya di dunia, di atas muka bumi. Baktinya kepada sang ibu luar biasa. Minta kepada Allah, tidak ada yang kenal sama dia. Siapapun tidak mengetahui jati dirinya. Ada Uwais Al-Qarani yang menjadi tauladan bagi kita. Contoh untuk kita belajar merendah hati, merendahkan diri. Bodohnya manusia mencari ketenaran dengan manusia dan meninggalkan mencari masyhur, kedudukan yang tinggi atau terkenal di sisi Allah. Adakah orang-orang yang mengenal dia, menyanjung dan memujinya itu bisa menyelamatkannya dari siksa Allah pada hari kiamat terhadap dosa maksiat yang pernah dilakukan, atau menghapus, atau memaafkan, atau memasukkan dia ke dalam surga? Lah, yang bisa melakukan semua itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan popularitas kita. Bukan karena sebab terkenalnya kita, banyak diketahui, dihormati oleh orang. Sekalipun dia banyak ilmunya, paham terhadap hukum ahkam, justru yang menjadikan orang yang seperti itu banyak pengetahuan akan keilmuannya, semakin dia merendahkan diri dan hatinya, tidak mengharapkan ketenaran atau kemasyhuran. La ilaha illallah. Nabi SAW bersabda melalui riwayat Anas bin Malik, hasbi imri'in minasyarr illa man asamahu Allah ayyushiran nas ilaih bil asabi fi dini wa dunya. Cukuplah kejahatan manusia itu kecuali orang yang dilindungi Allah Ta'ala, yakni banyaknya akan kejahatan dan kekurangan pada diri kita manusia dari banyaknya pelanggaran yang kita lakukan, ya, dalam keseharian kita, kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah tampakkan saja, itu sudah nikmat yang besar. Coba kalau seandainya satu dosa yang kita lakukan ditampakkan sama Allah, ya, malunya bukan main kita. Tapi dengan rahmatnya tetap masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijaga sama Allah, masih dilindungi sama Allah taala. Nah, pertanyaannya sampai kapan mau seperti itu?
Bila orang-orang menunjuk kepadanya dengan jari-jari dalam agama dan dunianya. Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah menjelaskan, mentakwilkan ini hadis. Ya. Itu beliau mengatakan orang yang suka mengada-ngada perihal hukum Allah, syariat. Suka mengada-adakan sesuatu yang boleh dikatakan bid'ah. Ya. Tapi kita kadang-kadang belum memahami pengertian daripada perkara yang baru. Bid'ah itu memang sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan Nabi. Tapi tidak habis di itu hadis yang menjadikan pelakunya berujung ke dalam neraka. Repot manusia kalau seperti itu. Al-Quran hadis itu mengikuti daripada perkembangan yang ada di setiap masa, perubahan dari era ke era itu. Al-Quran, hadis Nabi itu menyesuaikan kondisi dan keadaan. Tamam. Di hadis yang lain Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mempunyai atau membuat satu ide, ada ide. Membuat satu ide di dalam Islam yang idenya itu bagus, baik, brilian, mendatangkan manfaat. Maka itu di sisi Allah menjadi hasanah, menjadi baik. Dulu ini takwil daripada hadis ini ya. Orang yang menunjuk kepadanya dengan jari-jari dalam urusan agama dan dunianya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan suka mengada-ngada dalam urusan agama. Ya, tapi kalau mengada-ngadanya mencetuskan satu ide di dalam Islam bagi orang Islam tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, justru itu mendatangkan banyak kemaslahatan, ya, tapi tidak keluar dari tuntunan syariat. Ya. Tidak ada unsur haram di situ, pelanggaran, apalagi penyelewengan akidah. Maka di sisi Allah hasan, baik, bagus. Ide yang seperti itu. Al-Quranul Karim dulu di zaman sahabat, generasi pertama, zaman Nabi dan para sahabat, itu tidak ada di setiap huruf Al-Quran itu nuqtoh, titik. Mana ada? Karena mereka langsung mendapatkan ta'limnya, pelajarannya, bacaannya dari nabinya langsung yang menerima wahyu. Jadi mereka merasakan para sahabat itu. Dari sisi lain itu memang bahasa Arab diturunkan Allah. Kami turunkan ini Al-Quran Arabian, dengan bahasa Arab. Jadi orang Arab asli di sana mengerti. Enggak, tidak ada Al-Quran di masa Nabi, di masa sahabat itu titiknya di bawah artinya ba. Titik dua di atas artinya ta. Titik tiga ta. Ya. Pada shin begitu, membedakan sin dan shin. Tidak ada di zaman Nabi itu titik-titik. Bedakan antara shod sama do. Kalau shod nggak ada titik, do yang ada. To sama do, to-nya nggak ada titik, do-nya yang ada. Dulu di zaman Nabi mana ada to sama to itu kayak sama, tapi bisa dibaca. Oh ini dibacanya do, ini dibacanya ba, ini dibacanya ta, ta, shin, za, dal, za, sama.
Mereka ngerti, mereka merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Itu para sahabat. Kemudian di generasi setelahnya, setelah menyebar Islam, generasi Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dikumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Adakah itu di zaman Nabi? Ide baru bukan itu? Ide baru di zaman Utsman Khalifah. Setelah wafatnya Imam Ali, tambah lagi menyebar Islam. Agama Islam, bahasanya bahasa Arab. Al-Quran daripada mukjizat terakhir Nabi Muhammad terbesar, dan Al-Quran ini menyebar, ditulis lagi di negara di luar Jazirah Arab. Apakah orang yang bukan di luar Jazirah Arab ngerti Arab? Enggak ngerti. Gimana membedakan ta, ba, shin, da? Timbullah ide untuk memberikan nuqtoh, titik, sehingga orang yang bukan Arab bisa mengetahui ini dibacanya ba, ta, shin, sin, da, za, tahu semua. Jadi tadinya enggak tahu. Ide bukan itu, ide. Tapi di dalam Islam itu ide yang timbul sunnah hasanah namanya. Paham sampai di situ? Tadinya enggak ada, tidak ada. Yang berubah lagi zamannya, eranya semakin meluas ini Al-Quranul Karim, sampai ke satu tempat atau wilayah atau negara yang tidak sama sekali ngerti Arab, sama sekali tidak ngerti bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Sudahlah ada titik tapi bingung dibacanya. Ini ba betul ba, tapi dibacanya bi, ba, bu. Bingung mereka. Timbul lagi lah ide di masa Hajjaj bin Yusuf. Kasih harokat, kasih fathah, kasih kasroh, kasih sukun, kasih tasydid, kasih dhammah. Ini dibacanya fathah, fathatain, dhammah, dhammatain. Ini dibaca ditekan dua. Ide bukan itu. Adakah di zaman Nabi? Tidak ada di zaman Nabi kita Muhammad. Wala ada di masanya sahabat Nabi, generasi pertama daripada generasi Islam. Tapi ide yang seperti itu brilian, cemerlang, membuat orang yang tidak paham jadi paham, yang tidak tahu jadi tahu, yang nggak ngerti jadi ngerti. Paham? Nah, yang mengada-ngada ini yang kadang-kadang bikin repot. Itu yang dimaksudkan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada memang dengan apa yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terpatok dengan masanya Nabi. Semua nggak ada di masa Nabi dikatakan bid'ah yang dilakukan semua. Ya repot, kita ini masuk neraka semua. Hatta yang pakai mikrofon mana ada di zaman Nabi. Itu ustadz ngajak kebaikan, ceramah, menjelaskan Al-Quran tafsir, tapi karena pakai mikrofon tempatnya di neraka. Repot jadinya. Jadi Islam itu menyesuaikan zaman yang saat itu. Ada solusinya, ada, selama tidak keluar dari tuntunan Al-Quran, selama tidak keluar dari tuntunan Sunnah Nabawi, selama itu baik di mata Allah, baik di mata manusia, tidak bertentangan dengan dua standar Islam, Al-Quran dan Sunnah ini, maka itu baik. Nabi manalah jamaah sholat tarawih. Dia di zaman siapa yang terjadi dikumpulkan tarawih? Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab melihat orang sholat sendiri-sendiri, dikumpulkan dalam satu masjid. Dan beliau mengatakan, nikmatul bid'ah hadhi. Nikmatnya sesuatu yang baru. Bid'ah, mau dikatakan bid'ah, nggak ada dilakukan apa nggak ada di zaman Nabi. Mana ada sholat tarawih berjamaah di zaman Nabi? Nabi masih hidup tuh nggak ada. Nabi sholat cuma 8 rakaat 2 kali, bukannya 30 hari. Tapi bukan berarti 8 rakaat itu habis dengan 8 lah. Di masjidnya 8, sisanya di mana? Di rumah.
Tapi sendiri-sendiri, khawatirnya Nabi satu. Kalau Nabi lakukan itu, nanti generasi setelahnya menganggap atau menjadikan ini hukum wajib. Repot jadi. Kalau tarawehnya jadi hukum wajib, 5 waktu aja banyak yang bobrok. Yang wajib sehari 5 kali aja banyak ditinggal. Apalagi kalau Ramadan datang 23 rakaat jadi wajib. Nah yuk. Nah, jadi memang sesuatu yang bukan diada-adakan dan bertentangan dengan itu yang dimaksudkan dengan ini hadis daripada takwilnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau orang sudah banyak melakukan kejahatan, udah cukup syukur-syukur masih Allah tutupi. Tapi bila orang menunjuk kepadanya dengan jari-jari, artinya membuat sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan Al-Quran. Pesantren mana ada di zaman Nabi pesantren? Hatam Quran mana ada di zaman Nabi hatam Quran? Hatam Quran maksudnya dengan rame-rame jamaah. Atau duha, lam nasyrah, terus ayat-ayat begitu, baca doa hatam, mana ada di zaman? Ada di zaman kita ya. Enggal tahlil, mana ada di zaman Nabi. Tapi baik atau tidak baik? Adain tahlil itu tidak baiknya di mana? Emang nyanyian itu di dalam ruang tahlilan itu. Hari ini jenazah dikubur, besoknya diundang tahlil 3 hari, 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang nanti ada 40 hari. Emang ngapain di dalam tuh? Nyanyi, karaokean. Berzikir kok. Berzikir semua. La ilaha illallah, ayat kursi dibaca, qul huwallahu 3 kali. Al-Quran semua yang dibaca. Jangan dijadikan dasarnya tidak ada di zaman Nabi, berarti yang melakukannya namakan bid'ah, berarti yang melakukan itu tempatnya di neraka. Dangkal cara berpikir yang seperti itu. Islam itu real, mengikuti keadaan. Ya, mengikuti keadaan zaman, perubahan. Dulu mana ada era digital kayak kita ini. Nanti kalau mau nelpon bagaimana? Nanti mau komunikasi sama keluarga ente yang di luar kota jauh bagaimana? Pakai pos. Kirim surat, nanti sekian hari baru nyampe. Yang sono jawab sekian hari nyampe. Dulu telepon itu cuma orang-orang yang kak tajir aja yang bisa punya tuh. Saya itu waktu masih kecil itu kalau dapat telepon atau mau menelpon itu lari dulu ke tetangga saya, itu jaraknya kurang lebih 40 meter. Setelah ada perjanjian, misal dari keluarga saya di Jakarta menelpon, mana ada kita punya telepon, teleponnya di rumah tetangga, tapi rumah tetangga itu 40-an meter. Cuma dia yang punya telepon ini bukan telepon handphone, bukan telepon kabel. Ya. Nanti ada anaknya ngabarkan, ada telepon dari Jakarta, dari keluarga saya di Jakarta. Ya. Nanti setengah jam lagi ditelepon, nunggulah nanti ibu saya yang nemenin. Punya telepon betul, embol lagi handphone. Canggih enggak? Nah, artinya ada kemajuan dari teknik ya, teknologi namanya, ilmu teknologinya tidak lagi pakai pos-pos jarang, pakainya sudah WA ya, dan seterusnya. Hati tuh masuk neraka semua tuh. Kenapa? Karena mana ada di zaman Nabi telepon, wala handphone, wala. Ente bisa WA, berarti yang megang HP masuk neraka. Lah, tidak seperti itu kita orang beriman menyikapi keadaan. Ya, Al-Quran itu ibaratnya sesuatu yang elastis, mengikuti keadaan. Kalau memang zaman yang seperti itu tetap ada jawabannya di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad. Wahakadha. Sayyidina Ali berkata, rendahkan diri, jangan suka tersohor, jangan suka mencari kemasyhuran. Kita tidak dikenal sama orang, itu lebih baik daripada kita mencari untuk dikenal sama orang.
Kalau sudah tujuannya ingin dikenal sama orang, bakalan keluar sifat pengen dipuji sama orang. Ya. Maka nasihat beliau mengatakan, ini hikmahnya ambilnya pelajaran. Rendahkan diri kita dan jangan mau terkenal. Tidak usah mencari popularitas kecuali itu datangnya dari Allah yang menginginkan. Tanpa kamu sibuk, tanpa kamu repot, tanpa kamu bersusah payah, Allah yang akan memperkenalkan kamu sebagai jembatan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Tanpa kamu repot, tanpa kamu aktif, tanpa kamu mencari atau timbulnya keinginan lebih-lebih ambisi untuk menjadi masyhur. Kalau Allah berkehendak, jangan mengangkat dirimu supaya disebut-sebut, supaya banyak dikenal. Tidak usah. Fokus sudah dengan ibadah, perintah Allah, jalankan dengan maksimal sebaik mungkin. Di dalam pengamalannya jangan mengharapkan kecuali Allah. Apapun, jangan mengharap ada embel-embel apapun kecuali Dia. Fokusnya satu. Rahasiakanlah dan diam. Nanti berbuat baik. Tidak perlu, ada yang bantu dia, tidak usah. Hingga perumpamaan Nabi menjelaskan bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu kiasan. Maksudnya amal baik kita ini udah cuma Allah aja yang tahu. Tidak usah berharap untuk diketahui. Ada orang yang tidak suka amalnya itu diketahui. Makanya dia melakukannya diam-diam. Umar bin Al-Khattab, Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi kita Muhammad SAW. Gelarnya As-Sajjad, ibadah ahli sujud, banyak ibadahnya. Itu setiap malam itu membawa makanan lalu diletakkan di pintu-pintu rumah fuqara wal masakin, ya, tempat orang-orang yang butuh, kota Madinah. Pagi-pagi ngelihat Sohibul Bait sudah ada aja rizki, tapi tidak tahu siapa yang membawanya. Taunya kapan? Taunya waktu beliau sudah meninggal. Ketika beliau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi itu makanan. Tidak ada lagi itu bahan mentah yang bisa dikelola untuk dijadikan makanan di rumah-rumah itu. Ya, berlalu beberapa hari beliau wafat, tidak ada lagi. Biasa setiap malam ada, tiap hari ada masa hidup beliau. Nah ketahuannya nih setelah beliau meninggal. Zaman kita saat ini sedikit-sedikit expose. Buat baik sedikit, bahkan cari muka, foto enggak bagus nih posisinya, kenakan yang tepat. Akhirnya cek broadcast. Ya, supaya kebaikannya itu dilihat sama orang. Jangan, enggak ada dapat manfaat sama sekali. Justru yang seperti itu merugikan si pelakunya, dirinya sendiri. Tamam. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Rahasiakan dan diam, artinya diam, jaga kita punya lisan, mulut nih. Karena dengan menjaga mulut selamat. Dan berapa banyak juga amal kebaikan terhapus dengan sebab mulut. Mulut ini kecil tapi dia bisa menghapus semua amal kebaikan yang kita lakukan. Di sisi Allah terkadang apa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang besar, yang agung. Karena indallah azim. Apa yang kita ucapkan itu kadang di sisi Allah menjadi agung. Agung itu maksudnya besar pak dosanya. Sehingga amal baik yang kita lakukan terhapus dengan sebab mulut. Kalau pengen selamat, bukan selamat saja diri kita, selamat juga amal kebaikan kita. Diam aja.
Banyak-banyak diam. Orang yang diam selamat. Ya, orang yang diam, dia telah mendapatkan keselamatan untuk dirinya. Engkau senangkan orang yang saleh dan engkau jengkelkan orang yang fajir. Nggak boleh. Dengan mulut kita kadang buat orang bahagia, tapi orang-orang tertentu terhadap orang yang tergelincir dalam perbuatan maksiat kita jelekkan sebab mulut kita juga. Ya bahaya. Justru orang-orang yang terjerumus di dalam kemaksiatan, doakan dia kembali kepada Allah. Jangan pernah juga kita, untung tak aku yang melakukannya. Dia melakukan perbuatan dosa, untung aku tidak seperti dia. Tidak, kamu meremehkan dia namanya. Tapi doakan dia, minta perlindungan kepada Allah untuk dirimu. Dan bersyukurlah Allah masih menjagamu. Ya, intasan di hati kita, jangan. Atau kita mengatakan, ini orang nggak bagus, ini sukanya mabuk, kayak sukanya maling, ini mulutnya Allah. Ahli ibadah waktu masih hidup, ketika datang yaumul hisab, kosong catatan amal ibadahnya, tidak ada sama sekali, kosong, terhapus semua karena mulutnya. Karena lisannya tidak bisa dijaga. Ambil itu dan pahami daripada kalam nasihat daripada menantu Nabi kita Muhammad Ali ibn Abi Thalib. Berkata Ibrahim bin Adham, tidaklah mempercayai Allah siapa yang menyukai kemasyhuran. Orang yang suka popularitas, suka tenar, senang dikenal orang atau senang dipuji sama orang, berarti itu gambaran ciri orang yang tidak yakin Tuhannya ada, sehingga dia cari makhluk. Sehingga dia cari pujian dari orang lain. Sehingga dia mencari kemasyhuran supaya terkenal di halayak orang lain. Kalau dia faham, dia yakin Tuhan dan Allah itu ada, mengetahui, melihat, mendengar, maka dia tidak butuh kepada makhluk. Dia nggak butuh kepada manusia. Ya ra'iyan nas, ya ghasidan nas, ya mu'adhaman nas, ya nas, ya rabban nas, lau kunta min haqiqatin nas, lakunta li nafsika wan nasun nas. Orang yang suka dapat pujian orang. Manusia yang tujuannya adalah orang. Manusia yang lupa kepada Tuhan pencipta orang. Menciptakan manusia. Kalau memang kamu itu bagian dari hakikat manusia, maka kamu akan lupa siapa dirimu dan orang yang ada di sekitarmu. Yakni yang kamu ingat cuma Allah. Semet. Yang kita ingat cuma Allah. Tujuan kita manusia. Memuliakan manusia, sibuk sama manusia, ingin dipuji sama manusia. Kalau memang kita melupakan Tuhan yang menciptakan manusia, betulkah kita manusia? Kalau memang betul kita manusia, justru kepada diri kita sendiri kita lupa. Kita tidak ingat siapa diri kita. Kita tidak tahu siapa diri kita, sehingga kita tidak butuh kepada selain Allah. Yaqul Imam Syahabuddin Al-Akbar, alhamdulillahi nafsi qad araftu laha. Aku bersyukur segala puji kepada Allah, untuk Allah yang telah menjadikan aku mengetahui siapa diriku. Dan aku mengetahui siapa Tuhanku. Orang tidak akan bisa kita ini kenal kepada Allah kalau kita belum kenal siapa diri kita. Justru kita ini sekarang pengen dikenal sama orang lain. Tapi kalau kita udah kenal siapa diri kita, maka kita akan kenal siapa Tuhan kita dan tidak akan sibuk dengan manusia yang ada di sekitaran kita.
Kenali diri kita, bahwasanya kita ini daripada cairan yang menjijikkan, sperma terbentuk dengan darah di tempat yang di situ bercampur najis, keluar dari tempat yang di situ keluarnya najis, dalam keadaan berlumur najis di tubuh tadi. Itulah kita. Itulah kita manusia. Nah, kalau kita udah tahu kita ini sesuatu yang tercipta dari hal yang menjijikkan, dari perkara yang menjijikkan, apa yang mau kita takaburkan, apa yang mau kita banggakan, dan apa yang mau kita sombongkan, maka kita akan kenal siapa Tuhan kita yang memiliki sifat mutakabbir, jabbar. Allah selamatkan kita insya Allah. Memberikan kepada kita makna al-faham, al-fagah, ya, paham terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam hal ini. Sulaiman bin Hanzalah, dia mengatakan, saat kami sedang berada di sekitar Ubay bin Ka'ab, berjalan di belakangnya tiba-tiba Umar bin Al-Khattab, yang dimaksudkan di sini melihatnya dan memukulnya dengan cemeti. Maksudnya bukan disiksa, tapi dikasih teguran. Maka berkata ini Ubay, tahan apa yang akan kamu lakukan. Umar bin Khattab ini mendapat julukan Umar Faruq, yang membedakan hak dan yang batil. Kalau menurut dia itu tidak bagus, maka akan langsung ditegur. Tidak bagus ditegur. Wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau jelaskan kenapa beliau kasih teguran dengan disebat. Tahu disebat nggak? Pakai cemeti. Tahu disebat ya? Beliau mengatakan ini menimbulkan kehinaan bagi pengikut dan fitnah bagi pemimpin. Banyak hikayat dan kisah-kisah orang-orang terdahulu, generasi generasi awal daripada mereka para tabi'in atau para sahabat yang memahami akan kejelekannya kedudukan. Terkenal, masyhur. Mereka lebih suka khumul. Mereka lebih suka tidak dikenal. Tapi mereka khawatir kalau Allah tidak mengenal mereka. Itu jati diri mereka yang mesti kita jadikan tauladan dan contoh. Khususnya di zaman kita saat ini. Sibuk kita sama manusia, lupa kita kepada Tuhan manusia. Manusia yang kenal siapa dirinya, maka dia sulit untuk mengenal siapa Tuhannya. Tapi ketika dia terhadap diri sendiri, dia tidak ingat kecuali dia makhluk yang hina di mata Allah, maka saat itulah dia kenal siapa Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, orang-orang terdahulu seperti itu. Daripada orang aslafun as-salihun, orang-orang saleh, ahlul ma'rifah, memang seperti itu. Tidak suka mereka popularitas. Allahumma dengan sebab mereka itu menjauh daripada popularitas, justru Allah tampilkan mereka terkenal. Tapi Allah berkehendak, apa yang bisa diperbuat kalau sudah Allah berkehendak? Allah yang berkehendak untuk manusia itu kenal sama dia. Dia menjadi masyhur. Karena dia menjadi gerbang jembatan perantara orang bisa menuju dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia ma'ruf, masyhur, tenar, terkenal. Tapi dia sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Itulah generasi ulam daripada zaman Nabi kita, dari Nabi kita Muhammad sebagai contoh utamanya, dan berkelanjutan ke generasi setelahnya. Banyak di zaman kita pun di saat ini masih banyak orang-orang yang yuhibbul khumul, senang untuk tidak diketahui oleh orang. Banyak. Bahkan justru dengan sebab mereka itu terkadang orang-orang yang tidak dikenal ini, yang suka khumul ini, Allah selalu menahan daripada yang semestinya diberikan kepada orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran di atas muka bumi ini. Dengan doa mereka, dengan tangis mereka di malam hari di dalam sujudnya, dengan tidak mau orang kenal siapa dirinya. Ya, justru Uwais Al-Qarani itu sampai tidak mau dikenal orang, bahkan dikenal sama orang yang ada di sekitar itu orang gila.
Dikenal orang gila. Kalau jalan melewati orang anak-anak kecil lagi main itu dilempar batu. Dilempar batu, bilang Uwais Al-Qarani, kalau memang harus ngomong sama anak-anak kecil nih yang lemparin dia pakai batu. Kalau memang harus kalian melemparku dengan batu, lemparnya tolong dengan batu yang kecil aja, jangan gede-gede. Ya. Dan kalau bisa jangan lemparnya ke arah kaki. Ya, kalau lempar ke arah kaki nanti aku susah untuk tahajud, untuk sholat malam. Ya, nafsunya udah hilang dari itu. Ya, nafsunya sudah hilang. Dia cuma ambisinya sama Tuhannya. Ada Uwais Al-Qarani. Coba kita dilempar. Matikah sudah nafsu kita? Adakah terlintas bagaimana cara berpikirnya Uwais Al-Qarani? Tidak dia marahi anak-anak kecil. Nafsu emosinya untuk membalas marah, cuma dia khawatir kakinya bengkak berdarah karena lemparan batu, dia tidak bisa beribadah di malam hari kepada Allah. Kalau udah datang satu malam beliau mengatakan al-laila lailatul ruku, al-lailatul lailatul qiyam. Ini malam-malam aku menghadap Allah dengan berdiri di salat sampai terbit fajar. Hilang dia di alam dan nikmat ibadah sholat di dalam berdirinya dan tilawah yang dibacanya. Malam-malam besoknya al-lailatul ruku, ruku Allahu Akbar, takbir, ruku sampai terbit fajar. Tidak selesai sholatnya. Sebagian malam beliau mengatakan lailatul sujud, takbir, sholat, ruku, i'tidal, sujud sampai terbit fajar. Subhanallah. Ini orang yang memang sudah jiwa dan hatinya, jasadnya aja tertinggal di bumi, tapi rohnya sudah sama Tuhan yang menciptakannya. Ada Uwais Al-Qarani. Tidak ada yang mau, dia tidak mau diketahui sama orang. Tapi dia dikasih tahu sama Nabi. Nabi yang kasih tahu. Tahu dari mana Nabi? Yang menciptakan manusia, Allah. Nabi tahu dari Rabbuh, dari Tuhannya Allah dan Tuhan kita. Sebabnya birrul walidain, bakti sama ibu, sisa satu-satunya ibu. Bahkan Nabi mengatakan kepada Umar dan Ali, idza lagaitukuma fatlub minhu lakumat du'a al-istighfar. Ya Umar, ya Ali, kalau kalian ketemu ini Uwais, minta darinya untuk kalian berdua, istighfar darinya, Allah ampunkan kalian. Nabi mengatakan, ketemu Allah sampaikan, ketemu dan minta istighfar, ampunkan dosa, justru nangis. Ente menantu Nabi, pintunya ilmu, anta amirul mu'minin, bagaimana bisa minta doa atau pohon ampun kepada Allah dari aku? Bilang Umar, bilang Ali, udah perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi. Nabi memerintahkan kalian, Nabi menyebut namaku, ya. Nabi menyebut namamu, menyebut nama ayahmu Amir, menyebut nama kampungmu Garan. Nabi jelaskan semua. Nangis Uwais karena namanya disebut sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu. Mana ada sahabat yang tahu? Hatta para sahabat tidak ada yang tahu kalau tidak Nabi menjelaskan. Kenapa? Karena masyhurnya popularitas Uwais ini di alam langit, di alam malaikat. Tak mau dia cari populer di bumi, di alam dunia, di sisi manusia. Allah jauhkan kita dari sifat ini. Ya Allah jauhkan kita daripada sifat popularitas, masyhur. Al-Hasan berkata, pada suatu hari Ibnu Mas'ud keluar dari rumah lalu diikuti orang, maka ia menoleh kepada mereka seraya berkata, kenapa kalian ikuti aku?
Demi Allah, andai kalian tahu aku menutup pintu, niscaya tak seorang pun dari kalian akan mengikutiku. Udahlah, pintu rumahnya ditutup, masih ditunggu sama orang di depan pintu, di luar rumah. Saat keluar diikuti. Mestinya kalian ngerti, kalau seandainya pintu kututup, aku tidak mau ada yang dekat kepadaku. Artinya lebih baik kalian tidak kenal siapa aku, tuh lebih bagus, kecuali hanya beberapa gelinting orang. Nah sekarang kalian rame-rame ngikut di belakangku. Ini bukan ciri orang yang beriman, kata beliau. Bukan ciri orang yang beriman. Mereka orang-orang dulu memang tidak suka yang seperti itu. Ya, tidak suka untuk dikenal sama orang. Yuhibbul khumul, subhanallah. Al-Hasan berkata, sesungguhnya berjalan di belakang orang terkemuka, jarang menguatkan hati orang yang dungu. Dungu orang yang nggak paham. Belakang orang yang mengikuti orang yang tidak suka dengan popularitas. Setelah dikasih tahu masih saja bandel, ahmak, tekak, kalau dia bilang dungu itu orang bodoh. Yang ngikuti ini maksudnya, yang ngikuti. Bisa jadi sebab dia hanya mengikuti tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari yang diikuti. Makanya kata Umar bin Khattab, jadi fitnah. Kita ini ngikutin, menyanjung, memuji, guru, itu alim, itu guru aneh. Ente ngikutin guru ente enggak? Akhlak ente ikutin enggak guru ente akhlaknya? Cara hidup guru kita ikutin enggak? Tapi kita di belakang atau di belakang dia kita sanjung-sanjung, puji-puji orang tersebut. Justru mereka tidak menginginkan hal tersebut. Kitanya aja. Kalau seandainya ada yang berbuat tidak baik atau menyakiti, kitalah yang tampil sok jagoan untuk membela mereka. Tidak terima kalau seandainya mereka dicahati atau disakiti atau jadi bahan omongan. Tidak. Justru itu menjadi nikmat untuk mereka karena mereka bisa mendapatkan satu ujian yang kalau mereka sabar di situ mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kenapa ente mau tidak terima? Wah, kata. Jadi bentuk dari kejelekan kedudukan atau bagian daripada dunia, al-masyhur, popularitas, terkenal, pengen banyak dikenal sama orang. Pahamilah itu tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kebinasaan. Yang mendatangkan manfaat dan keberkahan, kamu mencari kemasyhuran dan kepopularitasan itu di mata Allah, di sisi Allah. Ya, ingat, kalau memang pengen dikatakan kita bagian dari manusia, maka jadikan kita lupa siapa diri kita. Dan kita tidak ingat siapa yang ada di sekitar. Ya, ini tidak ngurusin orang lain. Tidak sibuk sama urusan orang lain. Bahkan ente tidak menyibukkan diri ente untuk dikenal oleh orang lain. Kecuali ente sibukkan dirimu mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah berikan pemahaman dari perkumpulan kita insya Allah. Allah jadikan di dalam hati kita senantiasa termotivasi semangat untuk bisa mengenal Allah lebih dekat, lebih baik. Allah jauhkan dari hati kita, dihapuskan dari kita semua penyakit yang menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.